Selamat datang di sesi Deep Dive kita kali ini. Kita mau bahas topik yang lumayan berat, tapi penting banget nih. Sejarah panjang kenapa sih kaum Yahudi sering jadi target kebencian. Sumber kita kali ini itu tinjauan historis ya, yang coba merunut akarnya. Dari zaman Romawi sampai ya era modern sekarang. Misinya simpel aja, bantu Anda memahami alur sejarah yang kompleks ini. Biar lebih kebayang konteks di balik banyak peristiwa dunia. Oke, siap ya? Mari kita bedah. Oke, jadi yang menarik akarnya ini tua banget loh. Bahkan sebelum masa Kristen, di Kekaisaran Romawi kuno aja itu udah ada gesekan ternyata. Coba bayangin, Romawi kan pagan, banyak dewa gitu ya. Terus ketemu Judaisme yang monoteistik, satu Tuhan. Ini bukan cuma soal keyakinan doang, tapi udah masuk ke cara hidup sehari-hari. Oke. Jadi bukan murni teologi ya, tapi lebih ke praktek hidupnya gitu. Sumber ini kan nyebutin ya, gimana orang Romawi itu melihat adat kayak sahabat atau sunat, itu agak aneh gitu, bahkan nggak suka. Sampai ada larangan interaksi sosial segala, kayak pernikahan antar kelompok gitu. Katanya sih, ini yang bikin komunitas Yahudi jadi lebih solid, lebih kompak gitu ya. Persis. Nah, situasinya jadi makin panas itu setelah peristiwa penyaliban Yesus. Sekitar tahun 33 Masehi lah. Ketegangan antara Yahudi sama pengikut awal Kristen itu, meningkat drastis. Terus puncaknya, pas kuil Yerusalem dihancurin lama Romawi, tahun 70 Masehi. Malah jadi saling tuduh, dua kelompok ini nuduh satu sama lain sebagai penyebabnya. Wah, ini kayaknya titik balik penting ya. Dan peran gereja Kristen awal, ini sumbernya juga jelasin kan, jadi krusial banget. Muncul narasi yang menyalahkan Yahudi atas penyaliban. Bahkan ada doktrin yang lumayan keras ya kalau kita baca di sumber ini, sampai bilang Yahudi itu nggak layak ada dan bakal musnah nanti. Terus seiring mereka menyebar, diaspora itu kan keluar dari Palestina, kebencian ini kayak ikut nyebar juga gitu ya. Betul banget. Terus ada momen gede lagi nih pas Kekaisaran Romawi jadi Kristen. Di bawah Konstantinus sekitar tahun 312 Masehi, kekuatan gereja jadi besar sekali sampai bisa mempengaruhi raja dan kebijakan. Nah, di sini nih mulai muncul aturan-aturan yang diskriminatif secara sistematis terhadap kaum Yahudi. Anak kuning, topi Judenhood itu ya. Tujuannya jelas banget ya, biar gampang dikenali, terus ya diisolasi dari komunitas Kristen. Jadi kalau kita simpulin di periode ini, intinya masih soal konflik agama gitu ya? Iya, benar. Fokus utamanya itu masih di penolakan Yudaisme terhadap kekristenan. Tapi nih, pas masuk abad pertengahan, kebencian ini kayak dapat kerjaan baru, jadi kambing hitam. Contoh paling parah itu pas wabah maut hitam, Black Death itu di abad ke-14. Coba tebak siapa yang disalahin? Yahudi lagi, dituduh meracuni sumur. Padahal ya, tuduhan itu sama sekali nggak ada dasarnya. Astaga, meracuni sumur. Itu koneksi yang mengerikan banget ya. Ditambah lagi nih, analisis di sumber ini bilang muncul juga stereotip ekonomi. Citra Yahudi sebagai rentenir gitu ya, yang bunganya tinggi. Terus numpuk harta tanpa kerja fisik. Praktik ini ya mungkin itu cara mereka bertahan hidup ya secara ekonomi, tapi sering dianggap bertentangan sama doktrin agama Samawi. Citra ini bahkan sampai masuk ke sastra loh. Kayak Shylock di The Merchant of Venice Shakespeare itu. Terkenal banget kan? Jadi tuduhannya makin numpuk aja, dianggap pengkhianat Yesus lah, penyebar penyakit lah, lintah darat ekonomi. Akibatnya? Fatal. Terjadi pengusiran massal di mana-mana. Inggris, Prancis, Swiss, Jerman, semua di abad ke-13 ke-14. Alasannya? Yaitu itu lagi. Dianggap penyebab kemiskinan dan penyakit buat kaum Kristen. Aduh, kayaknya kok gelap banget ya ceritanya. Tapi terus ada era pencerahan kan di tahun 1700-an. Revolusi industri, semangat kebebasan berpikir, ada perubahan nggak di situ? Ada sih, ada perubahan, tapi ya pelan-pelan, bertahap gitu. Negara-negara Eropa mulai nerima lagi kaum Yahudi. Bahkan dikasih kewarganegaraan, tapi ya itu, seringnya statusnya masih kayak warga kelas 2 gitu. Belum setara sepenuhnya. Jadi ya sampai titik ini analisisnya nunjukin kalau antisemitisme di Eropa itu dominan karena faktor agama. Oke. Jadi perubahannya nggak langsung drastis ya. Tapi terus ada pergeseran yang paling
fundamental gitu di abad ke-19. Ini ada hubungannya sama Darwin kan? Of Species tahun 1859 itu, teorinya kan soal evolusi, survival of the fittest. Sayangnya, teori ilmiah ini malah dipelintir, disalahgunain gitu, diterapin ke manusia, terus muncul deh ide yang ngeri soal ras superior lawan ras inferior. Nah, ini dia nih titik balik yang bahaya banget. Menurut sumber ini ya, Yahudi itu jadi nggak dilihat lagi sekedar kelompok agama yang beda, tapi dianggap sebagai ras inferior yang harus disingkirkan, biar nggak ngotorin ras lain katanya. Istilah antisemitisme sendiri baru populer tahun 1881, dipopulerkan sama jurnalis Jerman Wilhelm Marr, yang emang mendorong teori rasial ini. Jadi ini benar-benar geser ya, dari isu agama ke isu ras. Betul, dan teori rasial inilah yang diadopsi habis-habisan sama Hitler dan Nazi di abad ke-20. Hitler kan nyalahin Yahudi atas kekalahan Jerman di Perang Dunia Pertama. Terus dia pengen memurnikan ras Arya. Ujungnya kita semua tahu, Holocaust. Pembantaian sistematis terhadap 6 juta orang Yahudi. Tragedi kemanusiaan yang, ya ampun, luar biasa. Dan sayangnya, ya, bahkan setelah kengerian Holocaust, itu sumber ini juga nyatet kalau antisemitis itu nggak hilang gitu aja. Masih ada sampai sekarang, terutama di kelompok-kelompok kanan ekstrem di Eropa. Dan seringkali nyambungnya ke sikap anti-Israel juga. Nah, ini penting nih. Di bagian akhir, sumber ini ngasih catatan yang perlu kita sampaikan secara netral ya. Sumber ini secara spesifik bilang bahwa memahami sejarah penderitaan Yahudi ini itu nggak sama dengan mentolerir tindakan Zionis di Palestina saat ini, yang mana oleh sumber ini disebut sebagai perampokan, penjajahan, penjahat perang. Penting untuk dicatat ya, ini adalah pandangan yang tercantum di dalam materi sumber kita. Iya, itu poin penting dari sumbernya. Jadi kita udah lihat ya, gimana kebencian ini berevolusi secara mengerikan. Dari konflik agama kuno, jadi ideologi rasial yang mematikan banget. Lalu, apa artinya ini semua buat Anda, pendengar kami? Yang menarik ya menurut saya, gimana sejarah ini tuh bantu kita mengurai lapisan-lapisan yang kompleks banget di balik konflik dan prasangka zaman sekarang. Sumber ini kan menyoroti perjalanan panjang sentimen anti-Yahudi itu sendiri. Tapi di saat yang sama, ya seperti yang tadi disebut, sumber ini juga berusaha membedakannya dari kritik terhadap tindakan politik tertentu di era modern. Nah, pemisahan ini penting tapi seringkali rumit ya memang. Betul. Mengingat sejarah yang sepanjang dan berlapis ini ya, gimana caranya kita bisa secara jernih gitu membedakan kritik yang mungkin sah terhadap tindakan politik sebuah negara atau entitas dengan gema prasangka buruk yang usianya udah ribuan tahun. Nah, ini pertanyaan penting nih buat Anda renungkan lebih lanjut.